Bagaimana pendapat Gus Miftah dengan kepulangan Habib Rizik? Ya monggo, wong dia warga negara Indonesia kok, nggih napa mboten? Dia juga berhak pulang. Monggo. Kok Gus Miftah tidak nyambut di bandara? Lah wong ribuan seperti itu kok. Saya tidak pernah membenci siapapun, semua habaib saya hormati. Tetapi kita boleh dong tidak taat. Toh dalam kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Kalau dia baik, kita boleh mengikutinya. Kalau tidak, ya nggak harus. Semoga-moga udan pengajiannya rampung. Mun biasa kudanan nggih. Semoga-moga sing kudanan rugi matamu harugi. Insyaallah udane mbeta berkah. Amin. Kula niku lak kon ndonga nolak udan kula wegah. Soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu tupai? Tupai itu dalam bahasa Jawa disebut bajing. Maka saya sering mengatakan hewan yang suka makan tanaman di kebun namanya bajing. Tetapi pejabat yang suka makan uang rakyat, apalagi dana bansos corona, namanya bajingan. Coba Pak dilihat, nyuwun sewu. Banyak BUMN di Jakarta, badan usaha milik negara. Ketika mereka membuat kajian, justru yang diundang itu orang Wahabi Salafi, Pak. Mereka para pengusung khilafah. Makan uangnya negara untuk menjelek-jelekkan negara. Di Boyolali itu ada pegawai negeri sipil melarang anak didiknya untuk hormat merah putih. Katanya apa? Tauhid. Makan uang negara, nggak mau hormat dengan negara, kan bajingan. Ini aneh, bro. Ada orang mengatakan dalam konteks Pancasila semua agama itu benar. Pendapat ini saya tolak. Kalau Gus Miftah yang benar apa? Semua agama itu benar, koma. Lanjutannya apa? Bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar, titik, bahaya Pak. Orang tiap hari bisa ganti agama. Dalilnya apa? Toh semua agama benar. Dino Senin Islam, Selasa Kristen, Rebu Katolik, Kemis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Darmo Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo. Lah jenenge apa? Nggak boleh. Maka kemudian saya tanya sama dia, coba kamu sekarang perhatikan, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dia jawab, dari mata turun ke hati. Kamu salah. Kenapa saya katakan salah? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kalian semua tidak akan pernah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah cinta dengan Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah bisa merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Maka yang benar itu cinta dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, seburuk apapun yang dicintainya akan terlihat indah di matanya. Masya Allah. Aku biasa ngerayu londe kok ada. Jangan kayak sekarang. Kalau zaman dulu Gus Dur tuh gojek soal agama itu biasa gitu loh. Sekarang coba apa-apa dianggap penistaan. Apa-apa disalah-salahkan. Orang Islam tidak boleh menanam pohon cemara. Kenapa? Karena cemara itu lambang Natal. Ya Allah, sejak kapan pohon itu punya agama? Anda tahu kenapa cemara itu dijadikan lambang orang Natalan? Karena di musim gugur dan di musim dingin di Eropa, pohon yang mampu bertahan itu pohon cemara. Maka dijadikan lambang Natal. Kenapa orang Islam gak boleh nanam pohon cemara? Dengan pohon palem kita gak suka. Kenapa? Katanya Paskah. Wong dolanmu kurang adoh, kancamu kurang oke, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. siapa yang lebih kamu cintai, istrimu apa nabimu? Saya jawab, nabiku.
Kenapa? Karena Nabi pasti menyelamatkan istri kadang-kadang menjengkelkan, betul? Nabi tidak bisa ditawar, Nabi tidak bisa diganti. Bojo neko-neko iso diijolke. Nggih napa mboten? Tapi hati-hati, bapak-bapak itu nggak akan pernah menang lawan ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu itu karakternya nyuwun sewu. Perempuan itu kalau disakiti tidak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Nah, wong itu, wongnya ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Ini jangan-jangan saya pakai ya pink. Kacamata tembus pandang matamu. Maka saya bilang Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan terjadi masalah. Yang menjadi masalah itu apa? Ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Apa meneh nuroni bojone tanggane. Kan asu. Berarti Allah itu sempurna? Iya. Islam itu sempurna? Iya. Pertanyaan dia apa? Kalau memang Islam itu sempurna, kenapa ada organisasi yang mengatakan membela Islam? Ini pertanyaan Dedi. Anak ini kan super cerdas, Pak. Karena cerdasnya dia sampai rambut nggak berani tumbuh di kepalanya. Coba. Kemudian dia bertanya sama saya begini, Gus Miftah, gimana pendapatmu tentang organisasi itu? Saya secara pribadi mengatakan, Islam itu nggak butuh dibela. Kalau ada orang membela Islam, berarti seolah-olah dia lebih hebat daripada Islam. Kalau dia membela Allah, berarti seolah-olah dia lebih hebat daripada Allah. Lah kowe iki sapa? Nyalonke presiden ra iso kok mbela Islam. Cangkemmu. Wong wedok niku luwih kuat daripada wong lanang tak kandhani. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu tak kandhani. Wong wedok iki nampuh tenan kok, pabrik susu loro digawa dhewe. Wong lanang iki ringkih nggawa ndok lore sambatan karo manuk. Kula kelak ngereh-ngereh bojo kula iki. Kula Jumatan yang masjid tak sindiri anakku. Hormati ibumu, bapakmu, kata Rasulullah. Begitu pulang dari masjid anak saya tanya, yang harus dihormati siapa, Bah? Ibu, bapak. Bapaknya beroleh 1, ibunya 3. Kono ngomong karo mbokmu. Oke. Ojo kula rajang-rajang terong, anak kula matur. Bun, kata Abah di masjid tadi, bapak 1, ibunya 3. Kenapa Abah kok ibunya cuma 1? Apa jawaban istri saya? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3 gimana, Dek? Ya dipotong-potong, Bun. Kono ngomong biapamu, Bang. Kere. Rasido aku. Kudune wong wedok ki paham kok. Wong lanang kuwi imam, Bu. Wong wedok kuwi makmum. Makmum sing apik kuwi manut karo imam. Imam yang baik itu yang diikuti oleh banyak makmum. Ngono. Mila wong lanang kuwi duwe prinsip bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek, diwaca angel diguwak dosa. Mila la ana Quran suwek disimpen, sing diwaca Quran sing anyar. Semua menang tanpa dia. Yes. Saya itu mau dengan pembuat maksiat sebesar apapun, saya nggak pernah merasa benci, jijik. Orang minum, orang apa, saya nggak pernah. Karena saya punya prinsip, ketika kamu duduk bersama ahli maksiat, jangan pernah ceritakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai masa depannya yang lebih indah. Kajian di tempat umum saya ngomong PSK, lonte dan lain sebagainya, saya di lokalisasi nggak pernah menyebut mereka lonte. Nggak pernah saya pengajian, mbak-mbak para lonte rahimakumullah, nggak pernah saya. Enggak. Ini cuma bahasa lisan saya saja.
Nggak pernah saya ngomong seperti itu sama mereka, karena saya sangat menghormati mereka. Coba. Melupakan ibadah itu neraka, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kalian mana bisa.